Bunuh diri mahasiswi NWR, korban dugaan pemerkosaan di Mojokerto, Jawa Timur oleh kekasihnya yang seorang anggota polisi bisa menjadi alarm kekerasan seksual di tanah air. NWR hanya satu dari banyaknya korban kekerasan seksual di Indonesia yang tidak mendapatkan penanganan serius sehingga berakhir meregang nyawa. Kasus dugaan pemerkosaan dan aborsi yang menimpa mahasiswi Novia Widyasari berujung bunuh diri menunjukkan Indonesia darurat kekerasan seksual. Proses hukum yang baru dilakukan setelah korban meninggal dunia semakin menunjukkan ada keterlambatan dalam menangani kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan Indonesia. Jumlah anak di bawah umur korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Sony Sandra, seorang pengusaha di Kediri, mengalami trauma berat. Beberapa anak di antaranya bahkan dikabarkan berniat bunuh diri karena tidak kuat menahan beban sebagai korban pelecehan seksual. Pemirsa, seorang perempuan muda hendak menabrakkan dirinya ke kereta api yang akan lewat. Namun upaya bunuh diri ini digagalkan oleh suaminya dan warga. Diduga korban alami depresi setelah sebelumnya sempat menjadi korban pemerkosaan dan penyekapan selama 3 hari. Kalau mau ditanya efeknya secara kejiwaan untuk korban, apalagi pelakunya tidak mendapatkan hukuman yang setimpal ya, yang membuat dia menjadi jerah. Kalau kita lihat di sini efek kejiwaan mulai dari depresi sampai percobaan bunuh diri dan tidak akan pernah menjadi orang yang normal seperti sedia kala. Dan kasus kekerasan seksual pada anak tentu akan menimbulkan efek traumatis berkepanjangan, sulit bergaul, dihantui rasa takut dan juga dampak abnormal lainnya akan terlihat. Lalu bagaimanakah cara korban kekerasan seksual ini dapat melanjutkan hidup dengan baik? Awareness, yakni berupa adanya kesadaran dalam masyarakat bahwa korban kekerasan seksual ialah mereka yang masih harus menanggung segala dampak, tidak terkecuali dampak psikologis. Awareness menjadi sangat penting untuk dimiliki oleh setiap masyarakat. Agar apa? Agar lahirnya rasa empati terhadap korban, sehingga respon penanganan yang diberikan pun akan jauh dari unsur menyalahkan korban, yang nantinya akan lebih memperburuk keadaan psikologis pada korban. Untuk menghadirkan awareness itu sendiri, perlu adanya sesuatu yang dapat melahirkan empati. Bersamaan dengan ini, kami menggagas sebuah solusi yang diharapkan mampu berdampak secara sistemik, khususnya dalam hal masyarakat menangani dampak psikologis oleh korban kekerasan seksual. Pameran seni merupakan suatu media ditunjukkannya berbagai karya seni yang juga datang dari berbagai luapan pemikiran, perasaan, emosi, ataupun pengalaman. Pameran seni mampu mengamplifikasikan kepekaan empati dan juga meningkatkan bela rasa. Tidak hanya itu, pameran seni juga dapat menjadi media pengembangan kognitif yang nantinya akan sangat berdampak signifikan bagi para masyarakat, baik secara umum maupun lebih spesifik. Dengan mengkolaborasikan pameran seni sebagai media meningkatkan awareness melalui empati yang dibangun, maka merepresentasikan bagaimana seharusnya masyarakat menangani dampak psikologis oleh korban kekerasan seksual tentu menjadi akan lebih mudah tersampaikan pada masyarakat. Solusi yang kami gagas ini dapatlah kita terapkan dengan bersama-sama mengambil langkah menuju perubahan yang positif ke arah depan. Bersama dengan pemerintah, Mendikbud, Komnas Perempuan, Dinas Kebudayaan, Unit Pengelola Museum Seni, Seniman. Dan yang terpenting adalah kamu. Marilah bersama-sama kita lahirkan awareness pada kehidupan masyarakat dalam menangani dampak psikologis oleh korban kekerasan seksual. Kalau kita mau mengaca mengapa banyak sekali argumen atau judgmental dari masyarakat yang sering memandang bahwa korban kekerasan seksual itu bisa karena si korbannya sendiri yang bertingkah dan berperilaku mengundang. Yang kedua juga karena mereka kebanyakan tidak meyakini
bahwa korban kekerasan seksual itu bisa dikatakan sebagai korban. Ini menarik ya, banyak sekali narasi yang muncul dari dua belah pihak. Bisa kita maklumi karena kan kita hidup dalam era post-truth di mana semua orang bisa berkomentar ya. Contohnya kayak kasus Amber Heard dan Johnny Depp itu sendiri kan, seolah-olah ketika Johnny Depp menang, berarti Amber Heard itu hanyalah seorang pembohong dan tidak pernah mengalami kekerasan seksual. Padahal not necessarily like that gitu loh. Seringkali kenapa selalu disalahkan korban gitu sebagai pelaku, yang nggak bisa dipungkiri kita hidup di dalam dunia yang semua sumber suara utamanya mayoritas dari laki-laki, dari sudut pandang laki-laki dalam banyak hal sih. Sehingga ketika terjadi kekerasan seksual, biasanya yang akan menjadi korban yang harus disalahkan adalah perempuan, karena semua narasi yang terjadi berbicara dari sudut pandang laki-laki gitu. Artinya perempuanlah yang harus menjaga dirinya sendiri dan tidak menggoda laki-laki. Kan seperti itu ya narasinya, mau kita temukan di narasi-narasi berbagai, katakanlah Alkitab atau narasi keilmuan apapun, rata-rata pasti akan melihatnya seperti itu. Ketika masuk era post-truth, justru suara perempuan diharapkan kan suara perempuan bisa lebih didengar, tapi nyatanya tidak, karena kita tidak bisa pungkiri juga para perempuan juga saling menyalahkan perempuan itu sendiri gitu. Problematik ini menjadi mendasar sekali, alasannya lebih karena perempuan tidak pernah menjadi subjek bagi dirinya sendiri gitu. Dia selalu mempunyai menjadi hak milik laki-laki. Problemnya di situ, sehingga kasus-kasus ketika pelaporan seksual, kekerasan seksual itu selalu salahnya perempuan, karena perempuan dalam paradigma masyarakat secara global itu adalah milik laki-laki. Sehingga kalau terjadi, katakan misalnya kita punya binatang atau hewan atau tumbuhan gitu, ketika terjadi apa-apa bukan salah kita, tapi dianya yang tidak bisa berperilaku sesuai dengan yang kita mau gitu. Nah, ini sama juga kasusnya terjadi ketika perempuan itu dipandang sebagai objeknya lelaki.